sekarang dia pasti bakal ngamuk. Dia pasti akan maki-maki gue yang malah enak-enakan pergi belanja, sementara mamanya lagi dirawat di rumah sakit. Saya pengen minta bantuan sama kamu, Kit. Saya mau nunjukin seorang penyanyi berbakat sama kamu. Namanya Lilis. Hari ini kan mamanya keluar dari rumah sakit. Nah, kamu bikin gara-gara aja sama Jeng Sari. Begitu kita lihat aja apa reaksinya Aldi. Oke, Ma. Kaset dan CD kamu memang terjual banyak. Tapi coba kamu lihat. Siapa yang membeli semua album kamu itu? Saya, Liz. Ingat, Bapak Fajri, kamu bukan Tuhan yang bisa memperlakukan aku sesuai dengan keinginan kamu. Bukan kamu yang menentukan takdir aku. Jangan sok berkuasa. Kamu bukan apa-apa, ngerti? Saya pasti bisa, Liz. Aku gak mau dengar lagi semua hal tentang musik. Aku benci sama nyanyi. Aku gak mau nyanyi. Kalau kamu benar-benar mencintai aku, kamu harus bersumpah di depan Quran ini, Di. Cuman itu yang aku minta. Karen, jangan main-main. Quran itu bukan untuk main-main. Quran tidak seharusnya digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Kita akan bisa bicara baik-baik. Kita bicarakan nanti ya. Sekarang Karen istirahat saja dulu. Santi, ayo. Kamu minta maaf sama Tante Trisa. Maafin Santi ya, Tante. Oke, Liz, mulai ya. Dengarkanlah sayangku, alunan laguku. Di balik pintu hati tersimpan rinduku. Matamu terpana asmara. Liz, ulang Liz, jelek Liz. Dengarkanlah sayangku, alunan laguku. Liz, jelek Liz. Sekali lagi ya. Dengarkanlah sayangku, alunan laguku. Di balik pintu hati tersimpan rinduku. Liz, masih nggak bagus. Sekali lagi. Pak. Pak, saya minta tolong, Pak. Saya nggak konsentrasi kalau ada Pak Fajri di sini. Fajri, sebelumnya saya minta maaf kalau menyinggung perasaan Bapak. Sepertinya Lilis agak sulit berkonsentrasi kalau Bapak ada di sini. Maklum mungkin dia masih kesal dengan Bapak. Biasalah dia penyanyi penuh dengan emosional, Pak. Dan kita sudah membooking studio ini selama 1 bulan penuh, Pak. Kita tidak bisa menunda lagi. Apalagi Bapak menginginkan rekaman ini selesai hari ini juga. Jadi dengan berat hati saya mohon Bapak untuk segera keluar dari ruangan ini, Pak.
tahu permainan Pak Fajri. Ngomong apa kamu? Nyanyi lagunya Lilis enak. Sekarang kamu kembali lagi ke dalam. Ambil kaset yang gagal tadi. Buruan! Mama sadar nggak sih, Ma? Karin dan mamanya berusaha untuk menguasai rumah ini, Ma. Satu orang Karin aja sudah cukup buat rumah ini jadi panas, Ma. Apalagi ditambah sama mamanya. Mama sudah menduga sebelumnya. Dan Mama sudah mempersiapkan mental untuk menghadapi Jeng Trisa. Mama siap mendapatkan penghinaan dan dipermalukan mereka demi mempertahankan harta kita. Itu kan lebih baik daripada kita tinggal di jalanan. Kamu bisa merubah semuanya. Kamu harus membuat Karin mencintai kamu. Bagaimanapun caranya. Kalau dia sudah mencintai kamu, dia tidak akan melawan kita. Ma. Lilis sudah berani sekarang mempermalukanku di depan orang lain. Tolong adakan konferensi pers dengan wartawan infotainment sekarang juga. Nonintan. Dapat Non, ini Non. Makasih Non, ini mah kelebihan malah Non. Sisanya anggap aja uang buat tutup mulut. Ngerti Non, makasih Non. Kenapa sih? Di rumah ini benar-benar gak ada ketenangan. Semuanya pada nyebelin. Aduh, mana lagi? Halo?
Halo Lilis. Coba kamu lihat ke TV sekarang. Ganti ke channel 1 dan kamu perhatikan baik-baik acaranya. Apa benar Anda tidak mendistribusikan album baru penyanyi berbakat Lilis? Karena memang menurut saya album itu nggak layak untuk diperjualbelikan. Bukannya penyanyi berbakat itu sangat bagus dan orang-orang sampai menyebutnya calon bintang. Anda yakin dengan pendapat Anda? Ini, coba dengarkan suara Lilis ya. Dengarkanlah sayangku, alunan laguku. Di balik pintu hati tersimpan rinduku. Matamu terpana asmara. Lis, ulang Lis, jelek Lis. Dengarkanlah sayangku, alunan laguku. Lis, jelek Lis. Sekali lagi ya. Dengarkanlah sayangku, alunan laguku. Di balik pintu hati tersimpan rinduku. Lis, masih nggak bagus. Sekali lagi. Halo, Fajri, kamu brengsek. Liz. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua ini hanya dengan bekerja sama dengan saya. Kamu brengsek, Fajri. Halo, kamu barusan nonton infotainment kan? Bisa-bisanya kamu lakuin semua. Kenapa kamu biarin sih semua ini terjadi? Saya juga nggak tahu, Di. Ini sepertinya Pak Fajri punya kepentingan pribadi terhadap Lilis. Harusnya kalau ada apa-apa, kamu telepon dong sama saya. Biar tau rasa kamu, Lilis. Sebentar lagi karir kamu tuh akan hancur. Karena musuh yang kamu hadapin itu masih terlalu kuat untuk kamu. Ada apa? Hah? Apa ada berita yang udah Mama lewatin ya sayang? Udah lama, biasalah. Tentang cewek kampung sialan itu. Aduh, mah nggak penting. Mah, tapi kalau dipikir-pikir kayaknya Tante Sari itu sangat mempertahankan hartanya ya. Dan dia mau melakukan apapun untuk mempertahankan itu. Dan Karen juga nggak nyangka, Mah. Ternyata Tante Sari itu mau nerima cacian dan hinaan kita demi dia bisa mempertahankan hartanya dia. Terus mau sampai kapan dia akan terus-menerus bertahan dan menghindar? Cepat atau lambat, pokoknya semua harta dia itu akan jatuh ke tangan kita. Aduh, Mah, kenapa sih, Mah? Karin mesti harus dengar suara si cewek kampung sialan itu. Itu rasa kamu, Lilis. Jangan kamu buang CD itu. Kenapa, Mah? Kalau kamu buang CD itu, artinya kita telah kehilangan kesempatan yang bagus ini. Kesempatan apaan, Mah? Gini ya, dengan adanya CD ini, kita bisa lebih mempercepat proses perceraian kamu dan Aldi. Ya, dengan barang ini, bisa kita jadikan bukti bahwa Aldi itu masih mencintai si Lilis. Kamu paham kan dan ngerti maksud Mama? Ngerti, Mah? Sekarang mendingan kita buat keributan, Mah. Supaya orang-orang di sini pada datang semua. Mama! Mama sini, Mah. Lihat yang dilakuin Aldi. Apa lagi sih tuh dia, Mah? Yuk kita lihat. Karen? Mah? Ada apa, Karen? Aldi telah melakukan sesuatu sama Karin. Ada apa sama aku? Lihat ini, Di. Kamu emang pengen nyakitin aku kan, Di? Kamu sengaja bawa CD ini supaya aku dengerin suaranya Lilis, ya kan? Kamu pengen ngebunuh aku secara perlahan kan, Di? Aku udah gak tahan lagi sama kamu. Bilang aja kalau kamu mau minta cerai dari aku. Ya udah, kamu
lebih milih aku, pemilih Lilis. Lihat nih ya. Cukup! Lilis lebih baik daripada kamu. Dia nggak pernah nipu seperti kamu. Kamu pikir aku nggak tahu permainan kamu selama ini? Aldi, kamu ngomong apa sih? Bagus kalau kayak gitu. Jadi aku nggak perlu pura-pura baik lagi sama kamu. Sekarang ceraikan aku. Jadi kamu mau cerai dari aku? Kita lihat aja bagaimana kamu bisa cerai dari aku. Aldi! Aldi tunggu! Kita berhasil. Ternyata semuanya ini lebih mudah dari yang Mama kira, Karin. Dengan mudahnya mereka sekarang ada dalam genggaman kita, Karin. Sekarang kita udah ngancurin keluarganya mereka, ya kan? Ya. Sebentar lagi rumah ini akan menjadi milik kita.
Aldi, kamu denger nggak sih omongan Mama? Santi, gimana nih? Apa-apaan sih kamu, Aldi? Kamu mau bikin susah Mama lagi? Jangan macem-macem, Aldi. Cukup, Ma. Aldi sudah capek dengerin Mama terus. Sekarang giliran Mama dengerin Aldi. Kamu juga, San. Jangan bantah omongan aku. Mulai malam ini, Mama tinggal lagi di kamar ini. Enggak. Biar aja Mama tidur di kamar belakang. Enggak apa-apa kok, Di. Ini kamar Mama, dan ini adalah rumah Mama. San, kamu kunci pintu dari dalam. Jangan ada yang masuk. Kalau Kak Aldi kayak gini terus, kita bisa kehilangan rumah kita, Kak. Kalau sampai itu terjadi, kamu harus berterima kasih sama Mama. Karena Mama sudah ngebiarin hal itu terjadi. Tapi aku nggak akan ngebiarin hal itu terjadi. Aku nggak akan ngebiarin mereka mengambil apapun dari rumah ini. Mereka sudah ngancurin hidup aku. Sekarang saatnya untuk balas dendam. Kunci pintunya, dan apapun yang terjadi, jangan dibuka pintunya. Gong! Agong! Gong! Iya, Pak. Ada apa, Pak? Tolong kamu bawa tas ini keluar. Dan ingat, begitu Bu Trisha keluar, jangan pernah kamu buka pagar atau pintu rumah buat dia lagi. Ngerti? Baik, Pak. Bawa. Ngapain kamu kesini? Bukannya aneh kalau kamu nanya seperti itu. Ini kan rumahku. Dan ini adalah kamar pengantin kita. Jadi wajar kalau kita masih satu kamar. Iya kan? Ayo. Sekarang saatnya kamu ngelaksanain kewajiban kamu sebagai istri. Kamu udah gila apa? Aku nggak gila. Wajar kan kita sebagai suami istri. Sepertinya kamu nggak ngerti hukum perceraian dalam Islam. Kalau kamu menolak ngelaksanain kewajiban kamu sebagai istri, kamu akan diceraikan dan tanpa mendapatkan tunjangan apapun. Bahkan serupiah pun. Mama mertua nggak pengen hal ini terjadi. Ayo, jadilah istri yang baik. Penuhi kewajiban kamu sebagai istri. Di, kamu jangan macem-macem. Mama mau nontonin kita. Mama! Hei! Santi, gimana? Apa yang harus kita lakukan? Aduh, Ma. Santi juga nggak tahu. Tapi kayaknya kita jangan bukain pintu deh, Ma. Kayak pesen Kak Aldi tadi. Mama lihat sendiri kan gimana Kak Aldi tadi marah-marah. Buka pintunya! Siapapun yang ada di dalam, buka pintunya! Kalau nggak mau buka, nanti aku dobrak ya! Buka pintunya! Ini pasti kelakuannya Aldi. Di, kalau kamu mikir kamu bisa main-main sama aku, kamu salah, tahu nggak? Aku nggak pernah berpikir seperti itu. Aku cuma ngelakuin apa yang harus aku lakuin. Kamu yang maksa aku untuk ngelakuin ini semua. Yang harusnya disalahin itu kamu. Makanya kamu jangan mengabaikan hak aku dong. Kalau kamu nggak mau semua ini berakhir di pengadilan. Jangan malu-malu lah sama aku. Toh kamu kan sudah pernah mengandung anakku. Atau jangan-jangan kamu benar nggak pernah mengandung anakku. Apa-apaan ini? Kamar di
dikunci. Siapa yang ada di dalam kamar? Ini semua pasti ulah kamu, Aldi. Apa? Apa aku nggak salah dengar? Kamar itu kamar mamaku. Dan mulai saat ini, mamaku kembali tinggal di kamar itu. Ada masalah? Hah? Kenapa? Kalian mau bikin ini jadi alasan untuk cerai dari aku dan mengambil semua hartaku. Silakan aja. Pengadilan nggak akan mau ngurusin masalah kayak gini ya. Tapi barang-barang saya kan masih ada di dalam kamar itu. Barang-barang mama semuanya sudah diberesin dan semuanya sudah ada di luar. Mama bisa bawa langsung pulang semua. Deh, kamu nggak mungkin ngelakuin ini. Mama aku mau tinggal di mana? Ini kan udah malam. Ya udah, Ma, kita pergi aja. Ini kita jadiin alasan di pengadilan buat cerai sama dia. Kita bilang kita diusir. Jadi kan rumah ini benar lagi jadi milik kita, ya kan, Ma? Mama tunggu ya. Ayo, Ma. Karin! Mau kemana kamu? Aku sebagai suami kamu melarang kamu pergi dari rumah ini. Dan kalian jadi saksi ya. Kalau dia pergi dari rumah ini, itu berarti atas kemauan dia sendiri. Tanpa izin dari saya. Dan kamu tahu apa artinya itu? Itu artinya, kalau terjadi perceraian di antara kita, itu karena kesalahan kamu sendiri. Dan jangan berharap dari harta. Ya udah, kamu masuk aja dulu. Ya, udah. Buka pintunya. Saya mau masuk. Mama, buka. Heh, buka pintunya. Kamu jangan main-main sama saya ya. Saya bisa ngusir kamu. Buka pintunya sekarang. Sekali lagi saya minta maaf. Deh, ini kan udah malam. Mama aku mau tinggal di mana? Jangan dibuka pintunya. Kalau bukan saya yang nyuruh. Dan jangan biarkan perempuan itu masuk. Ma, gimana dong, Ma? Rumah kita kan udah disita. Mama mau tinggal di mana? Kamu sabar aja, Karin. Ya, kita nggak akan pernah dapetin apa-apa kalau terlalu keras sama Aldi. Sekarang kita atur rencana, kita tenang aja dulu, ya. Ya udah, Mama ambil ini ya. Mama hati-hati ya. Kamu jangan kemana-mana ya. Nanti begitu aku pulang, aku akan jemput kamu. Terus kita jalan-jalan. Kita kan suami istri, jadi kita harus terlihat harus sama-sama. Dan mesra dimanapun, oke? Istriku tersayang. Jangan mimpi. Kamu pasti nyesel berani main-main sama aku. Lihat aja nanti. Aldi pergi dulu ya, Ma. Ya. Hati-hati di rumah ya, Ma. Soalnya ada serigala betina di rumah.
Aku mau pergi. Dan kalian berdua jangan macem-macem ya. Kalian berdua tuh hanya buang-buang waktu. Awas loh, kalau kalian berdua sampai ngadu-ngadu sama Aldi. Ngerti? Di, saya mau minta maaf atas apa yang terjadi dengan Lilis. Saya nggak nyangka kalau Fajri ternyata telah merencanakan ini semua. Saya benar-benar dijebak, Di. Dan kalau saya tahu Lilis sangat berarti untuk kamu, saya tidak akan membiarkan ini terjadi. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi seharusnya sebelum kamu ngontrak Lilis, kamu harus tahu akan hal itu. Makanya kamu baca dulu kontraknya. Iya, saya tahu. Coba kamu lihat. Ini kopi kontraknya Lilis. Saya tidak mengerti dengan Fajri. Apa yang diinginkan dari Lilis? Sepertinya dia menginginkan Lilis hancur. Di kontrak itu tertulis kalau Lilis tidak boleh menyanyi selain di tempatnya dia. Dan Lilis tidak boleh melakukan rekaman album dengan label lain. Dia pasti sedih banget karena dia nggak bisa nyanyi lagi. Padahal menyanyi sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Setelah saya membaca semua isi kontraknya, ada satu yang tidak disebutkan di televisi. Maksud kamu? Ada acara kontes dangdut yang akan diselenggarakan oleh salah satu TV swasta. Pemenangnya akan mendapatkan acara khusus di TV itu. Lilis itu penyanyi berbakat. Saya yakin dia bisa menang, Di. Dan kamu pasti bisa bantu dia. Masalahnya, kita harus hati-hati dengan Fajri. Dia itu terlalu berkuasa. Kalaupun kita digabung, belum tentu kita bisa mengalahkan dia. Ini saya bawakan pamflet kontes dangdut ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu Lilis. Saya pamit, Di. Saya minta maaf atas kejadian kemarin. Makasih, Di. Mama nggak nyangka Aldi bisa begitu sama kita. Dia sudah berani melawan kita, Karin. Aldi sekarang bukan Aldi yang dulu. Makanya, Mah, kita harus merubah rencana baru. Aldi tuh sekarang udah mulai bertingkah. Mama tahu nggak? Tadi pagi dia ngajakin Karin jalan-jalan nanti. Apa? Nggak. Kamu nggak boleh sama-sama dia di depan orang banyak, Karin. Ini kan rencananya Aldi, supaya di depan orang dia kelihatan seperti masih sayang dan memperhatikan kamu. Rencana kita bisa bakal berantakan nanti, Karin. Iya, Mah. Lagian juga siapa yang mau hidup selamanya sama si Aldi? Mama tahu kan, Aldi itu nantinya juga balik-balik lagi sama si Lilis, cewek kampungan sialan itu. Itu pasti. Pasti itu. Mama yakin Aldi pasti udah nemuin Lilis. Nah, kalau kita bisa mendapatkan bukti-bukti bahwa Aldi itu masih nemuin Lilis, kita bisa urus perceraian kamu beserta pembagian harta gono gini, Karin. Kita harus cari detektif yang ahli untuk mendapatkan bukti-bukti ini. Sekarang kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Selidikin apa mereka masih berhubungan dan apa yang mereka lakukan. Kalau cuma ini, gampang, kecil. Sekarang yang perlu ibu lakukan, menunggu di rumah dan siapkan bayaran untuk saya. Itu saja. Alamak, rupanya ibu belum mengenal saya. Saya ini detektif yang berpengalaman dan bayaran saya 10 kali lipat dari ini. Buktikan dulu omongan kamu. Kalau memang kamu itu bagus dan berhasil kerjaanmu,
kami akan bayar kamu berkali-kali lipat dari ini. Ya, anggap aja ini sebagai uang muka kamu. Oke? Oke. Santai saja. Saya tidak pernah gagal dalam penyelidikan saya. Kalau gitu kita lihat hasil kerja kamu. Oke? Oke. Ayo, Ma. Ya. Mari. Oke. Apa yang sedang aku lakukan? Apa aku mau ngancurin hidup Lilis lagi? Tapi aku harus menyelamatkan keluarga aku. Sementara Lilis sedang berjuang hidup tanpa aku. Tapi bukannya aku sudah memutuskan kalau Lilis akan hidup lebih baik dengan membenci aku. Aku nggak boleh ganggu Lilis lagi. Halo? Mau cari siapa? Halo? Halo? Di dalam dunia hanyalah engkau yang ku cinta. Engkaulah jiwaku, engkaulah nafasku, tak mungkin dapat ku lupakan. Gimana caranya saya bisa ngasih tahu Lilis supaya ikutan kontes? Aku nggak berani ngomong sama Lilis. Aku tahu. Aku akan diam-diam ke rumah Lilis dan naruh ini di depan rumahnya. Mudah-mudahan Lilis sudah pergi dari rumah. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi kalau sampai ketemu sama Lilis. Jam 12. Waktunya anak pulang sekolah. Aku harus buru-buru jemput mereka. Kalau lama-lama kasihan mereka nunggunya.